Assalamualaikum dan selamat pagi buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Trisya Rianti. Pada video kali ini saya akan bercerita atau mengenalkan seorang sosok, seorang Florence Nightingale. Dalam dunia keperawatan, Florence Nightingale adalah sangat penting dan sangat berperan penting karena beliau adalah seorang pelopor perawat modern dan penulis dan sekaligus seorang ahli statistik. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Italia. Beliau meninggal pada tanggal 13 Agustus 1910 di London. Pendidikan terakhir adalah King's College London. Orang tua, ayah bernama William Nightingale dan ibu bernama Florence Nightingale. Florence Nightingale berkebangsaan Britania Raya, Inggris. Florence Nightingale adalah seorang perawat modern. Ia meniti karirnya di Rumah Sakit Santo Thomas Hospital, tetapi ditentang keras oleh keluarganya. Ia diterima mengikuti pendidikan perawat pada usia 31 tahun. Ditunjuk oleh pemerintahan Inggris untuk menata asuhan keperawatan pada usia yang ke-31 tahun. Kemudian ia ditunjuk oleh pemerintahan Inggris untuk menata asuhan keperawatan di rumah sakit militer di Turki. Dan itu memberi peluang baginya untuk meraih prestasi. Sesudah Perang Crimea, Florence Nightingale kembali ke Inggris mempelopori berdirinya sekolah-sekolah perawat modern tahun 1840. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan menganugerahkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of the Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini pada tahun 1908. Ia dianugerahkan Honorary of the City dari kota London. Mengapa dia dikenal dengan nama Lady with the Lamp? Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah manusia. Manusia menurut Nightingale merujuk kepada orang sebagai orang yang menerima perawatan. Dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Konsep Florence Nightingale, pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah keperawatan. Nightingale percaya keperawatan sebagai panggilan jiwa. Perawat adalah untuk membantu alam yang menyembuhkan pasien. Yang keempat adalah kesehatan. Nightingale menulis pada tahun 1954, kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk dapat menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Adapun nama teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale yaitu teori adaptasi dan teori kebutuhan. Teori adaptasi menunjukkan penyesuaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Kekuatan dipandang dalam konteks lingkungan menyeluruh. Kemudian teori kebutuhan menurut Maslow pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florence Nightingale. Sebagai contoh, kebutuhan oksigen dapat dipandang sebagai udara segar. Kemudian teori stres. Teori stres meliputi suatu ancaman atau suatu perubahan dalam lingkungan yang harus ditangani. Stres dapat prinsip atau negatif tergantung pada hasil akhir. Kemudian komponen-komponen apa yang ada dalam teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale? Ada 5 komponen pokok dalam lingkungan sehat menurut Florence Nightingale, yaitu peredaran hawa baik, cahaya yang memadai, kehangatan yang cukup, pengendalian kebisingan, pengendalian efluisvia, bau atau yang berbahaya. Kemudian 12 komponen umum dalam teori Florence Nightingale yaitu kesehatan rumah, ventilasi, pemanasan ventilasi, dan cahaya, kebisingan, variasi, keanekaragaman, tempat tidur, kebersihan kamar dan halaman, kebersihan pribadi, pengambilan nutrisi dan makanan, obrolan, harapan dan nasihat, pengamatan orang sakit, pertimbangan sosial. Teori Florence Nightingale bisa diaplikasikan pada keperawatan, yaitu pada riset dan statistik keperawatan,
sains keperawatan, pengantar keperawatan, keperawatan komunitas, keperawatan gerotik, dan keperawatan jiwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sosok seorang Flat Angel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan terima kasih.